Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 781. Putaran tak terduga. Keempat individu berhadapan di depan altar batu yang sangat besar. Samar-samar, suasana ejekan dan dingin yang mengerikan mengalir di sekitar. Mata keempat orang itu memiliki niat membunuh yang sulit disembunyikan. Apakah kalian ingin datang dan mencobanya? Mata Yuan Chang jelas berubah jauh lebih gelap dan lebih keras ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Matanya menatap Lindong. Wajah yang terakhir tidak mengandung rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, ada semacam kegilaan yang muncul di atasnya. Kegilaan ini menyebabkan pupil Yuan Chang sedikit menyusut. Saat ini dia sudah menarik penghinaannya untuk Lindong. Lagi pula, dia tidak suka gagal di tempat yang paling tidak terduga. Meskipun tidak perlu takut akan kekuatan yang ditampilkan Lindong di permukaan, berbagai insiden sebelumnya telah memungkinkan dia untuk memahami bahwa seseorang akan benar-benar bodoh jika seseorang hanya mengandalkan kekuatan dangkal Lindong untuk mengevaluasinya. Meskipun Yuan Chang tidak mengerti mengapa Lindong masih berani melawan mereka secara langsung pada tahap ini, dia samar-samar merasa seperti Lindong tidak berusaha melakukan hal yang mustahil. Lindong pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Apa yang disebut harga yang lumayan, yang dia sebutkan mungkin bukan hanya kata-kata kosong. Mata Yuan Chang berkedip. Dia bukan orang yang ragu-ragu. Hanya saja dia jelas menyadari bahwa Lindong bukanlah seseorang yang akan bertindak keras. Bos! Lei Qian dan Ling Zhen memperhatikan Yuan Chang saat pikiran-pikiran dengan cepat melintas di benaknya, hanya untuk sesaat tertegun. Mereka tidak berharap bahwa yang terakhir akan berhenti karena kata-kata Lindong. Bos, tidak peduli seberapa mampu bocah ini, dia tidak bisa melawan kita bertiga. Jangan terintimidasi olehnya. Lei Qian berbicara dengan cara yang gelap dan suram. Mata Ling Zhen berkedip sedikit. Dia melirik Lindong tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia jelas menyadari karakter Yuan Chang. Jika yang terakhir memang memiliki kekhawatiran, tidak mungkin dia akan diintimidasi oleh Lindong. Biarkan aku mengontrol formasi dulu. Mata Yuan Chang perlahan menarik diri dari Lindong saat dia berbicara dengan suara samar. Lei Qian langsung marah ketika mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Yuan Chang menatapnya dengan dingin dan berbicara dengan suara rendah. Mengapa kamu begitu cemas? Setelah kita mengendalikan formasi, apakah dia masih bisa melarikan diri? Lei Qian, tunggu sebentar lagi. Apa yang dikatakan bos adalah metode yang paling mudah. Anda bisa menjadi orang yang memutuskan bagaimana menghadapinya nanti. Ling Zhen juga membuka mulutnya untuk berbicara. Baik. Kami akan membiarkan dia melompat sedikit lebih lama. Lei Qian mengatupkan giginya dan mengangguk. Setelah itu, dia menatap Lindong dengan tatapan ganas. Ekspresi Yuan Chang acuh tak acuh saat dia menatap Lindong. Segera setelah itu, tubuhnya melayang ke belakang dan mendarat di altar batu yang sangat besar. Dia tidak suka mengambil risiko. Meskipun dia tidak benar-benar percaya bahwa Lindong memiliki cara untuk melawan mereka bertiga, dia masih tidak ingin mengambil risiko itu. Oleh karena itu, ia memilih untuk sementara menekan keinginan membunuhnya. Begitu dia mengambil alih Burning Sky Array, Lindong pasti tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika dia memiliki kartu truf pamungkas. Setelah Yuan Chang mundur ke altar, Lei Qian dan Ling Zhen melayang ke udara, sementara mata mereka terpaku pada Lindong. Yuan Power melonjak di tubuh mereka. Jelas, mereka tidak ingin Lindong ikut campur. Anda ingin mengontrol arai langit terbakar ya? Lindong tampaknya telah menebak niat Yuan Chang setelah melihat tindakan yang terakhir. Namun anehnya, tidak ada kepanikan di wajahnya. Dia muncul seolah-olah dia tidak menyadari kesulitan yang akan dia hadapi begitu Yuan Chang mengambil alih formasi. Apakah kamu tahu konsekuensinya jika dia mengendalikan formasi? Mata Ling Qingzu menatap altar dan bertanya dengan suara lemah. Pada saat itu, kehidupan semua orang yang telah memasuki penyimpanan kuno langit yang membara ini akan berada di telapak tangannya.
Bahkan jika Anda memiliki beberapa cara untuk melarikan diri, tidak ada murid sekte Dao Anda yang akan dapat melarikan diri. Aku tahu. Lindong tersenyum. Ling Qingzu tanpa sadar mengerutkan alisnya ketika dia melihat reaksinya. Lalu, mengapa kamu masih begitu tenang? Mengontrol Burning Sky Array memang berarti mengambil kendali atas kehidupan semua orang di dalam array ini, namun, kuncinya adalah, apakah Burning Sky Array begitu mudah dikendalikan? Lindong tertawa pelan. Tempat ini adalah pusat dari Burning Sky Array, dan gerbang Yuan pasti telah mendapatkan beberapa informasi. Apakah Anda begitu yakin bahwa dia tidak akan berhasil? Apakah Anda berencana untuk menggunakan semua kehidupan murid sekte Dao Anda sebagai taruhan dalam pertaruhan ini? Ling Qingzu bertanya. Tempat ini memang pusat dari Burning Sky Array. Sebuah busur diangkat dari sudut mulut Lindong. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke langit merah cerah sebelum bergumam, mari kita tunggu dan lihat. Dia tidak akan berhasil. Ling Qingzu mengerutkan kening dengan lembut. Namun, dia tidak melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Dia menoleh dan berbalik untuk melihat Yuan Chang di altar. Pada saat ini, yang terakhir terus memancarkan pilar cahaya Yuan Power yang kuat yang dituangkan ke dalam altar batu besar. Bang-bang! Suara gemuruh yang dalam tiba-tiba dipancarkan oleh altar besar setelah tindakan Yuan Chang. Segera, altar batu besar perlahan mulai bergetar. Gelombang demi gelombang cahaya yang intens terus muncul dari altar. Di udara, Ling Zhen dan Lei Qian saling memandang saat kegembiraan melonjak di mata mereka. Dari kelihatannya, sepertinya informasi yang mereka terima benar. Satu demi satu pilar cahaya melesat keluar dari atas altar. Pilar cahaya ini terjalin satu sama lain, membentuk susunan cahaya yang sangat besar. Mata Lindong sedikit menyipit saat melihat susunan cahaya aneh ini. Arai cahaya turun dan secara kebetulan melilit altar. Namun, adegan ini menyebabkan sudut mata Lindong berkedut. Ini karena susunan cahaya tampaknya tidak melindungi altar. Sebaliknya, itu tampak seolah-olah, itu menekan altar. Ada yang tidak beres, Lindong melangkah mundur sedikit dan tiba di samping Ling Qingzu sambil berkomentar dengan lembut. Ekspresi muram juga muncul di mata Ling Qingzu saat ini. Dia sepertinya merasakan sesuatu juga. Alis Yuan Chang sedikit mengernyit saat dia berdiri di atas altar dan melihat susunan cahaya yang menutupi altar. Segera setelah itu, dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Setelah itu, dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke pilar batu kuno di tengah altar. Ledakan! Pilar batu meledak, dan pilar cahaya segera berhamburan. Segera setelah itu, susunan cahaya yang menyelimuti altar juga tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Bang! Altar tiba-tiba bergetar hebat ketika susunan cahaya redup. Retakan kecil muncul di tanah merah cerah di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Duo Ling Zhen di udara terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Ini tidak seharusnya terjadi setelah mereka mengambil alih formasi. Di altar, ekspresi Yuan Chang sedikit berubah. Dia segera mengatupkan giginya dan membanting telapak tangan ke depan, menghancurkan semua pilar cahaya yang melesat keluar dari pilar batu. Bang bang bang! Satu demi satu pilar cahaya menghilang dengan cepat, sementara altar juga mulai bergetar dengan intensitas yang meningkat. Pada akhirnya, aura hitam muncul dari celah-celah. Mata Lindong tiba-tiba menyusut ketika dia melihat aura hitam, saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Aura ini tidak asing baginya. Itu karena itu praktis sama dengan makhluk tak dikenal yang ditindas oleh Great Desolate Tablet. Makhluk asing itu juga ditekan oleh altar ini. Lindong menghirup udara sejuk. Meskipun aura di sini tidak tampak menakutkan seperti yang ditekan di bawah tablet Great Desolate, tingkat teror itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Apakah mereka? Ling Qingzu juga telah menemukan aura hitam. Matanya mengeras saat dia bertanya. Hal-hal yang akan menjadi jauh lebih merepotkan, mata Lindong yang muram. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Chang di altar saat dia berteriak dengan suara keras, dasar bodoh. Apakah Anda benar-benar mengendalikan formasi? Apakah Anda berniat untuk melepaskan makhluk-makhluk yang ditekan oleh altar ini?
Ekspresi Ling Zhen dan Lei Qian agak muram dan serius ketika mereka melihat ki hitam yang tidak biasa yang muncul dari tanah. Ini sepertinya bukan sesuatu yang seharusnya terjadi setelah mengambil kendali formasi. Bukan urusanmu untuk repot-repot tentang hal-hal seperti itu? Mata Yuan Chang menjadi gelap dan dingin. Segera, dia melihat pilar batu terakhir di depannya. Keraguan melintas di matanya sebelum dia akhirnya mengatupkan giginya dengan ganas dan dengan kejam menghancurkan pilar batu terakhir. Retakan! Arai cahaya yang menutupi altar segera menghilang ketika pilar cahaya terakhir menghilang. Pada saat yang sama, gemetar juga berhenti. Trio Yuan Chang menghela nafas lega ketika altar berhenti bergetar. Namun, tepat ketika desahan keluar dari mulut mereka tiba-tiba mendeteksi fluktuasi dingin gelap yang sangat liar dan keras yang tiba-tiba muncul di bawah altar. Akhirnya, itu dibebankan dengan cara yang gila. Bang! Altar batu besar meledak pada saat ini dan pecahan batu meledak secara eksplosif. Kabut hitam yang mengerikan juga tersapu dari tanah. Segera, kejahatan yang tak terlukiskan menyebar di langit. 3 bajingan ini. Ekspresi Lindong jelek saat ia menatap kabut hitam jahat yang pecah dari tanah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Ketiga bajingan ini benar-benar melepaskan hal yang ditekan oleh altar. Chapter 782. Kuali. Kabut hitam yang mengerikan menyapu dari dasar altar dan menyebar keluar. Aura gelap, dingin, dan jahat yang luar biasa tersebar di sekitar. Apa itu? Mata Ling Qingzu sangat serius saat dia melihat kabut hitam menyebar. Kejahatan dingin yang gelap di dalamnya menyebabkan ekspresinya berubah tanpa sadar. Kejahatan itu adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia juga sadar bahwa beberapa metode kultivasi khusus akan menyebabkan fluktuasi seperti itu muncul. Namun, dibandingkan dengan ini, ada perbedaan yang melekat. Fluktuasi ini tampaknya benar-benar tidak selaras dengan dunia ini. Selain itu, tampaknya berusaha untuk sepenuhnya menghapus segala bentuk kehidupan di dunia ini. Penyebab utama di balik perang dunia kuno yang hebat, dari kelihatannya, itu tidak sepenuhnya hancur saat itu, dan orang ini disegel di sini. Saat ini, ia mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mata Lindong muram saat dia berbicara. Penyebab utama di balik perang dunia besar kuno. Ling Qingzu mengerutkan alisnya dan dengan lembut bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lindong tertawa pahit. Bagaimana dia tahu apa yang harus dilakukan? Makhluk ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Apa yang mereka rencanakan? Lindong tiba-tiba mendengar suara kaget Ling Qingzu saat dia tertawa getir. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat trio Yuan Chang mendekati kabut hitam yang mengerikan. Saat mereka mendekat, Yuan Power yang agung dengan ganas menyapu keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu berubah menjadi tirai cahaya berbentuk segitiga yang menyelimuti kabut hitam. Dari kelihatannya, mereka berpikir untuk menangkap makhluk kabut hitam itu. Idiot! Ekspresi Lindong langsung berubah drastis saat melihat adegan ini. Dia langsung meraih pergelangan tangan Ling Qingzu dan tiba-tiba menarik diri secara eksplosif. Sementara dua Lindong mundur, tirai cahaya segitiga di langit telah menghantam kabut hitam yang mengerikan. Ceka-ceka, semut sepertimu pun berani menyerang jenderal ini? Kamu memang makhluk tercela. Kabut hitam melonjak saat tawa jahat aneh yang luar biasa memekakkan telinga segera dipancarkan. Kabut hitam menghilang dan 3 wajah tirai cahaya segitiga, yang berisi kekuatan Yuan yang kuat, mengeluarkan suara mendesis dan menghilang saat menyentuh kabut hitam. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Ekspresi trio Yuan Chang mengalami beberapa perubahan ketika mereka melihat bahwa serangan mereka sama sekali tidak berguna melawan makhluk aneh ini. Segera setelah itu, tubuh mereka buru-buru melesat ke belakang. Mengejek. Sementara mereka menembak ke belakang, tangan besar yang terbuat dari kabut hitam dari makhluk kabut hitam itu segera meraih mereka bertiga. Bang-bang! Majestic Yuan Power buru-buru bersiul ketika mereka bertiga melihat ini. Namun, serangan mereka secara otomatis terkikis dan dimusnahkan saat mereka menyentuh tangan kabut hitam besar. Sepertinya serangan mereka sama sekali tidak efektif untuk melawannya. Lindong,
yang telah mundur ke kejauhan, memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat tiga sosok yang menyedihkan diserang oleh makhluk kabut hitam. Itu adalah kesalahan mereka sendiri karena terlibat dalam kekacauan ini. Lepaskan tanganmu. Sebuah suara dingin namun lembut tiba-tiba dipancarkan dari samping Lindong. Baru saat itulah dia menemukan bahwa dia masih dengan erat meraih pergelangan tangan Ling Qingzu. Segera, dia mengeluarkan batuk lembut dan dengan santai melepaskan tangannya. Makhluk ini tampaknya sangat sulit untuk dihadapi. Ling Qingzu dengan lembut menggosok di tempat Lindong dengan paksa meraih sebelumnya. Suaranya masih dingin. Namun, matanya tidak lagi menatap Lindong saat dia berbicara. Ada sedikit riak dalam nada suaranya. Lindong mengangguk sedikit. Segera, dia mengerutkan kening dengan erat. Meskipun cukup menyenangkan untuk melihat trio Yuan Chang diganggu oleh makhluk kabut hitam, dia juga menyadari bahwa sekali hal ini memfokuskan kembali perhatiannya, itu tidak akan melepaskan siapapun yang terjebak di tempat ini. Pada saat itu, mustahil bagi mereka untuk menghentikan makhluk ini dengan kekuatan mereka. Oh! Mata Lindong yang cemberut tiba-tiba menjadi fokus saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit merah cerah. Fluktuasi yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tempat itu. Ling Qingzu juga mengangkat kepalanya saat melihat aksi Lindong. Dia dengan lembut berkomentar, ada sesuatu yang terjadi di sana. Ledakan! Suara gong yang sangat merdu tiba-tiba menyebar dari langit merah cerah setelah suaranya terdengar. Riak merah cerah mulai menyapu ke bawah dari langit yang luas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang mengikuti suara gong. Saat riak bergerak, Lindong segera menemukan bahwa distorsi di daerah itu sebenarnya mulai menghilang. Segera setelah itu, Lindong merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di domain ini. Formasi tampaknya telah diangkat, kata Ling Qingzu. Jelas, dia juga merasakan munculnya aura itu. Aura ini kemungkinan berasal dari mereka yang telah memasuki Burning Sky Ancient Stars bersama mereka. Lindong mengangguk, tapi matanya tertuju ke langit. Ruang di sana berfluktuasi dan menjadi terdistorsi. Pada akhirnya, sebuah kuali besar yang tak terlukiskan tampaknya telah muncul, sementara mereka tampaknya berada di dalam kuali ini. Sepertinya, kita tidak terjebak di dalam Burning Sky Array. Sebaliknya, kita telah terperangkap di dalam perut benda ini, Lindong menunjuk ke kuali besar yang muncul di ruang yang terdistorsi. Segera setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya sedikit terkejut. The Burning Sky Ancient Stars yang mereka masuki sebenarnya adalah sebuah kuali. Itu harus menjadi harta Yuan murni yang sangat kuat. Mata Ling Qingzu tampak serius saat dia melihat ke dinding bagian dalam kuali di dalam ruang yang terdistorsi dan dengan lembut berkomentar. Mata Lindong terfokus. Dia telah melihat Heavenly Phoenix Zither di tangan Ying Huan. Meskipun sangat kuat, kuali ini yang benar-benar bisa menciptakan wilayahnya sendiri dan menelan semuanya ke dalamnya, jelas lebih kuat. Harta karun seperti itu harus dianggap tingkat atas bahkan di antara harta Yuan murni, bukan? Ledakan. Pada saat ini, cahaya merah terang yang mengerikan tiba-tiba menyapu dari kuali yang begitu besar sehingga tampaknya menutupi seluruh dunia. Selain itu, arah yang menuju adalah di mana mereka berada. Cahaya merah terang secara langsung membentuk susunan cahaya yang sangat besar di langit ketika menyapu ke bawah. Segera setelah itu, tirai cahaya turun dan menyelimuti makhluk kabut hitam itu. Bang bang bang. Kabut hitam menyerang susunan cahaya. Namun, itu tidak lagi dapat dengan mudah membebaskan diri seperti sebelumnya. Namun, kekuatan besar itu masih mengguncang susunan cahaya sampai bergetar terus-menerus. Kuali ini sepertinya dikendalikan oleh seseorang? Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Lindong saat dia berbicara setelah melihat adegan ini. Ling Qingzu mengangguk sedikit. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Kemungkinan situasi aneh yang terjadi di hadapannya menyebabkan dia mengalami kesulitan untuk mempertahankan keadaan pikiran yang tenang dan tenang. Hantu tua terkutuk Ventian. Kamu sudah mati namun kamu masih terus berlama-lama. Makhluk kabut hitam itu menyerang dengan liar ke susunan cahaya. Suara memekakkan telinga bergemuruh dan menyebar ke seluruh area.
Sepertinya susunan cahaya tidak akan bisa bertahan lama. Lindong menyaksikan susunan cahaya yang berubah semakin goyah dari serangan. Jantungnya tanpa sadar berdebar. Jika susunan ini rusak dan makhluk itu bebas, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Bas-bas. Sementara Lindong khawatir, fluktuasi merah cerah tiba-tiba membentang di langit. Riak ini baru saja menyebar ketika Lindong tiba-tiba merasakan perlawanan besar yang dipancarkan dari ruang di sekitarnya. Segera, ruang di belakangnya mulai berputar dan benar-benar mencoba menyedotnya. Apa yang sedang terjadi? Ling Qingzu bertanya dengan cemberut karena adegan ini. Mata Lindong berkedip sejenak. Dia dengan cepat berkata, jangan melawan. Sepertinya kuali itu ingin memuntahkan kita. Lindong menyerah semua perlawanan setelah suaranya terdengar. Dia membiarkan kekuatan penolakan dari ruang untuk menarik tubuhnya ke ruang terdistorsi di belakangnya. Setelah itu, semuanya dengan cepat menjadi gelap. Kegelapan ini tidak berlangsung lama sebelum Lindong merasakan cahaya merah terang melesat ke matanya. Penglihatannya cepat pulih. Adegan yang muncul di depan matanya bukan lagi tanah merah. Sebaliknya, itu adalah pegunungan merah cerah. Pada saat ini, kuali merah terang yang berukuran ribuan kaki diam-diam berdiri di udara di atas pegunungan ini, sementara gelombang demi gelombang riak panas terus-menerus dipancarkan olehnya. Lindong menatap kuali merah terang yang tergantung di langit, sebelum dia menghembuskan napas dengan lembut. Dia tahu bahwa tempat mereka terjebak sebelumnya seharusnya adalah perut kuali yang sekarang ada di hadapan mereka. Chapter 783. Pria berjubah merah. Aura berapi-api muncul dari pegunungan merah. Dari kejauhan, mereka tampak seperti gunung yang terbakar. Penampilan yang sangat mempesona. Tatapan Lindong terpaku erat pada kuali besar yang melayang di langit di atas pegunungan. Kuali itu berwarna merah cerah dan ada gambar api di permukaannya. Riak panas berapi-api yang terus-menerus dipancarkan olehnya sepertinya berniat membakar seluruh langit. Jelas, kuali ini adalah tempat di mana Lindong dan yang lainnya terjebak sebelumnya. Astaga! Segera setelah Lindong muncul di pegunungan ini, Ling Qingzu dan trio Yuan Chang juga dengan cepat muncul di dekatnya. Selanjutnya, ruang di sekitarnya dengan cepat berubah terdistorsi karena banyak sosok dimuntahkan dari ruang yang terdistorsi. Dalam beberapa menit, langit di atas pegunungan yang tenang dipenuhi dengan lautan manusia. Setelah munculnya lautan manusia ini, tempat itu juga menjadi lebih ribut. Cukup banyak orang yang mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi hati-hati. Beberapa orang bahkan memiliki noda darah di tubuh mereka. Dari kelihatannya, mereka memiliki waktu yang cukup sulit di Burning Sky Array. Lindong! Sebuah suara gembira tiba-tiba muncul dari antara sosok manusia yang tersebar di langit. Lindong menoleh, hanya untuk melihat sekelompok besar sosok bergegas. Yang memimpin mereka adalah Ying Xiao Xiao, Ying Huan Huan dan Wang Yan. Apa kamu baik-baik saja? Lindong menghela nafas lega saat melihat mereka bertiga baik-baik saja dan buru-buru bertanya. Kami baik-baik saja. Penyimpanan kuno langit terbakar ini terlalu aneh, Ying Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Wajahnya memiliki ekspresi serius. Jelas, dia juga merasakan betapa kuatnya Burning Sky Array. Kakak Lindong! Suara gembira dan merdu wanita muda lainnya terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, Lindong melihat King Tan dan Chen Gui bergegas dari kejauhan. Lindong akhirnya benar-benar lega saat melihat mereka berdua bergegas. Beruntung semua orang baik-baik saja. Pada saat ini, langit benar-benar kacau. Anggota dari berbagai faksi buru-buru berkumpul. Untuk sesaat, suara itu sepertinya akan menjungkir balikan langit. Hati-hati. Lindong menyaksikan langit yang kacau. Setelah itu, matanya terlempar ke arah kuali besar saat dia dengan lembut memperingatkan. Kuali ini mungkin adalah harta karun tetapi dia tidak percaya bahwa kuali itu mampu menekan makhluk tak dikenal itu. Jika situasinya berubah nanti, kalian semua harus segera pergi. Lindong mengingatkan. Penyimpanan kuno langit yang membakar ini tidak memiliki banyak harta seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, itu menahan sekelompok iblis yang akan membunuh semua orang.
Ketika Ying Xiao dan yang lainnya melihat ekspresi serius Lindong, mereka mengangguk meskipun mereka tidak mengerti. Lindong, lihat tempat itu, Ying Huan tiba-tiba mengerucutkan bibirnya. Jarinya yang halus menunjuk ke gunung tertinggi di pegunungan ini. Ada lava yang mengalir turun dari atasnya. Itu seperti gunung berapi hidup. Oh! Lindong menyipitkan matanya. Pandangannya mengikuti arah yang ditunjuk Ying Huan. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba fokus. Dia sepertinya telah melihat sosok manusia duduk di lava di puncak gunung. Sebenarnya ada seseorang di sini? Ekspresi Lindong berubah. Dia fokus saat dia melihat ke atas, hanya untuk menemukan sosok yang sangat keriput. Tubuhnya ditutupi oleh jubah merah cerah. Selain itu, Lindong tidak bisa merasakan energi kehidupan dari tubuhnya. Itu tampak seperti mayat yang layu. Apakah dia mati? Lindong mengerutkan alisnya dan bergumam. Tidak, Ying Huan menggelengkan kepalanya. Warna biru es melintas di matanya yang besar saat dia dengan lembut berkata, sepertinya, dia masih bisa dianggap hidup. Masih, dianggap hidup? Lindong jelas tercengang oleh jawaban aneh Ying Huan. Salah satunya mati atau hidup. Apa yang dimaksud dengan masih dianggap hidup? Aku juga tidak yakin, namun, aku bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya belum sepenuhnya hilang, apalagi, auranya sedikit familiar. Ying Huan mengerutkan alisnya dan merenung sejenak sebelum menjelaskan. Kalimat terakhirnya pada dasarnya diucapkan dalam bisikan. Orang lain mungkin tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dia katakan tetapi Lindong dapat mendengarnya. Pupil matanya sedikit mengecil. Secara alami tidak mungkin bagi Ying Huan untuk bertemu dengan orang berjubah merah yang duduk di lava. Namun, ini tidak berarti bahwa reinkarnasi sebelumnya tidak pernah bertemu dengannya. Apa yang disebut perasaan akrab kemungkinan besar adalah sesuatu yang diberikan oleh reinkarnasi sebelumnya padanya. Dia bertemu dengannya sebelum bereinkarnasi ya. Ledakan. Sementara mata Lindong terfokus pada sosok manusia di lava di gunung, kuali di langit tiba-tiba mulai bergetar. Suara tabrakan yang keras tiba-tiba menyebar. TSK, hantu tua Ventian, kualimu yang rusak tidak dapat menekan jenderal ini. Kabut hitam yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari kuali merah cerah saat berguncang. Tawa yang menusuk dan hangat yang mengandung perasaan jahat yang tak ada habisnya menyapu pegunungan. Kabut hitam berkumpul di luar kuali. Samar-samar seseorang bisa melihat cahaya merah menyala di dalamnya, seperti mata iblis. Itu menyebabkan ketakutan pada orang-orang yang melihatnya. Begitu banyak semut. Cahaya merah menyapu sosok manusia yang memenuhi langit. Segera setelah itu, suara seram muncul dari kabut hitam. Detik berikutnya, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar. Cici. Sinar cahaya hitam dengan cepat menembus beberapa orang yang tidak bisa menghindar. Selanjutnya, semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan tubuh orang-orang yang dipukul mulai berangsur-angsur layu. Pada akhirnya, bahkan tulang mereka tidak tersisa saat mereka berubah menjadi abu dan berserakan. Seluruh langit segera menjadi kacau. Ekspresi terkejut melonjak di wajah semua orang. Pergi cepat! Lindong menghirup udara dalam-dalam dan segera berteriak dengan suara yang dalam. Makhluk tak dikenal yang telah bertahan sejak zaman kuno ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tandingi. Tetap di belakang hanya akan sama dengan mencari kematian mereka sendiri. Ying Xiao dan yang lainnya buru-buru mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka juga bisa merasakan bahaya yang kaya dari makhluk kabut hitam. Lindong dan yang lainnya dengan cepat mundur. Banyak sinar hitam bergegas melewati mereka. Tak satu pun dari mereka yang terkena itu bisa menahannya dan langsung menjadi abu. Untuk sesaat, abu melayang di atas langit, tampak seperti badai kelabu. Lindong berdiri di belakang kelompok. Matanya sangat berhati-hati saat mereka melihat sinar hitam yang melesat dari segala arah. Pupil matanya tiba-tiba menyusut di saat berikutnya. Sinar cahaya hitam akhirnya menemukan targetnya dan menembak dengan eksplosif ke arah mereka. Mata Lindong berubah serius dan tidak pasti saat dia melihat sinar hitam yang melesat ke arah mereka.
Ini karena bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerima serangan yang mengandung energi yang sangat misterius ini. Namun, terlepas dari seberapa tidak pasti perasaannya saat ini, dia tidak bisa mundur. Ini karena King Tan, Ying Huan dan yang lainnya ada di belakangnya. Lindong menghirup udara dalam-dalam saat Yuan Power yang agung melonjak keluar. Namun, dia baru saja akan turun tangan dan memblokir sinar hitam ketika sesosok berdiri di depannya lebih dulu. Kuncir kuda hitam legam yang memantul itu milik Ying Huan. Kamu! Lindong jelas sangat terkejut dengan tindakan Ying Huan. Dia baru saja akan mencaci makinya ketika yang terakhir menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, kamu tidak bisa memblokir serangan itu. Setelah mendengar ini, Lindong terkejut. Bukan karena kata-katanya, tapi jejak tambahan dari rasa dingin sedalam es yang ada dalam suara Ying Huan. Rasa dingin ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh dirinya yang asli. Astaga! Sinar hitam tiba seperti kilat, sementara warna biru es berangsur-angsur keluar dari mata besar Ying Huan. Di belakangnya, Lindong menyaksikan rambut hitam legamnya mulai menunjukkan tanda-tanda membiru. Mata Lindong menjadi fokus pada saat ini. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya saat batang pohon hitam melintas dan muncul. Jelas, dia berencana untuk segera mengambil tindakan jika terjadi kesalahan. Pada saat ini, dia tidak lagi punya waktu untuk peduli apakah dia bisa memblokir sinar hitam yang aneh itu. Desir. Sinar hitam akhirnya bergegas di saat berikutnya. Akhirnya, itu melepaskan riak kematian di depan mata Lindong dan yang lainnya. Sepersekian detik sebelum sinar hitam bisa menyerang Ying Huan, sosok manusia berjubah merah yang duduk di lava di gunung di kejauhan tiba-tiba membuka matanya. Kilatan cahaya berkedip jauh di dalam mata itu. Es. Tuan Es. Sosok manusia berjubah merah itu mengangkat kepalanya. Matanya melihat keluar angkasa sebelum akhirnya berhenti pada sosok Ying Huan. Suara yang tidak biasa kabur dan serak yang dipenuhi dengan rasa kuno perlahan bergema keluar. Chapter 784. Jubah merah versus kabut hitam. Astaga! Sinar hitam tiba-tiba datang. Sensasi kematian yang menakutkan menyebar darinya. Bahkan ekspresi Lindong berubah drastis pada saat itu. Serangan ini bukanlah sesuatu yang mereka bisa bertahan. Ying Huan mengatupkan giginya yang putih seperti mutiara. Tangannya yang seperti batu giok mendarat di Heavenly Phoenix Zither. Namun, saat dia hendak mencoba memblokir serangan itu, ruang di depannya tiba-tiba berubah. Setelah itu, sosok berjubah merah tiba-tiba muncul di depannya. Dia meraih dengan tangannya dan langsung menghancurkan sinar hitam. Peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini juga menyebabkan Lindong dan yang lainnya tertegun sejenak. Segera setelah itu, mata mereka melihat ke arah sosok berjubah merah dan pupil mereka sedikit menyusut. Ini karena Lindong menemukan bahwa orang ini sebenarnya adalah orang berjubah merah yang duduk di lava. Dia benar-benar hidup, keringat dingin muncul di telapak tangan Lindong. Bahkan dia tidak punya pilihan selain menjadi sangat takut pada monster tua ini. Mata orang berjubah merah yang dalam berhenti pada Ying Huan setelah menghalangi sinar hitam. Ekspresi merenung yang agak bingung melintas di wajahnya yang keriput. Beberapa saat kemudian, mulutnya bergerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Mata besar Ying Huan menatap orang berjubah merah yang datang membantu mereka dengan cara yang aneh. Hal yang paling membingungkan adalah hatinya tidak merasa takut sedikit pun ketika dia menghadapi orang yang tidak dikenal ini dari zaman kuno. Lindong mengulurkan tangannya dan menarik Ying Huan di belakangnya sementara keduanya saling menatap. Dia memegang batang pohon hitam di tangannya, ekspresi hati-hati di wajahnya saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Penatua, kami tidak berniat mengganggumu. Kami akan segera pergi." Setelah melakukan kontak dekat dengan pria berjubah merah, Lindong bisa merasakan bahwa aura yang terakhir tampak cukup aneh. Rasanya seolah-olah dia bukan orang yang hidup, tetapi lebih seperti orang setengah mati, seolah-olah itu adalah jenis mayat iblis yang berbeda. Namun, orang ini saat ini tampaknya memiliki kesadaran. Keadaan misterius yang tidak mati atau hidup.
Pria berjubah merah itu sepertinya belum mendengar kata-kata Lindong. Matanya hanya tetap fokus pada Ying Huan-Huan. Melihat penampilannya, Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya juga menjadi gugup dan Yuan Power diam-diam melonjak di dalam diri mereka. Pria berjubah merah itu tiba-tiba dengan lembut membungkukkan tubuhnya ke arah Ying Huan-Huan sementara mereka semua gugup. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Dia melangkah di udara dan berjalan menuju makhluk kabut hitam yang mengamuk di langit. Dia, Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Pada akhirnya, mereka melihat ekspresi tidak pasti di wajah Ying Huan-Huan. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa pria berjubah merah itu memperlakukan yang terakhir dengan cara seperti itu. Tinju ketat Lindong terkepal santai sedikit. Tampaknya pria berjubah merah itu menyadari identitas Ying Huan-Huan sebelum dia berinkarnasi. Apalagi, dari kelihatannya, status orang itu sepertinya cukup luar biasa. Kalau tidak, pria berjubah merah yang hidup atau mati ini tidak akan menghormatinya. Apa yang dia rencanakan? Wang Yan memperhatikan makhluk kabut hitam dan orang berjubah merah di langit dan tidak bisa tidak bertanya. Lindong juga mengamati adegan ini. Dari kelihatannya, pria berjubah merah itu sepertinya berniat menyerang makhluk kabut hitam itu. Bang! Di langit, Yuan Power seluas lautan api tiba-tiba tersapu dari dalam pria berjubah merah sementara kelompok Lindong sedang mengamati. Setelah itu langsung membentuk tirai api besar yang menyelimuti makhluk kabut hitam di dalamnya. Mendesis. Sinar hitam meledak dengan kuat ke tirai api. Namun, ia mengalami kesulitan mendapatkan efek tak terbendung yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu dibakar oleh nyala api yang naik saat suara mendesis dipancarkan. Hantu tua Ventian, sudah bertahun-tahun sejak kami bertemu. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar telah direduksi menjadi keadaan seperti itu, keadaan di mana Anda tidak mati atau hidup. Ceka. Sepertinya kamu telah gagal dalam kesusahan reinkarnasi, kan? Kabut hitam yang menembus langit melonjak. Cahaya merah tua di dalam langsung mengunci pria berjubah merah yang datang dan tertawa dengan suara tajam. Alasan aku hidup seperti ini adalah untuk menekanmu. Pria berjubah merah itu mengangkat kepalanya. Matanya yang awalnya linglung memiliki kedipan tajam di dalamnya saat suaranya yang serak perlahan terdengar. Tekan jenderal ini? Ceka, kalian makhluk rendahan. Jika bukan karena orang itu telah menyalakan reinkarnasinya dan menyegel celah di antara dunia ini, apakah duniamu akan tetap ada? Kabut hitam itu bergoyang. Suara tajam terus dipancarkan. Tapi pada akhirnya, kita menang, kali ini, aku akan menekanmu lagi. Nada suara pria berjubah merah itu kasar. Segera setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya dan kuali besar yang tergantung di langit tiba-tiba mendesing. Api mengerikan keluar dari mulut kuali dan menyapu ke arah makhluk kabut hitam. Ceka, makhluk lemah sepertimu benar-benar berani memiliki pikiran delusi untuk menekan jenderal ini. Kabut hitam juga melonjak keluar pada saat ini dan langsung berubah menjadi tangan besar 10.000 kaki yang dengan paksa menyebarkan pilar api yang menembak ke arahnya. Sos! Ratusan kaki pilar api besar yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus ditembakkan dari dalam kuali pada saat ini. Nyala api mengalir dan dengan cepat berubah menjadi susunan api yang mengerikan. Setelah itu, langsung menutupi makhluk kabut hitam itu. Iblis menelan dunia. Cahaya merah berkedip dengan cepat saat menyaksikan barisan api besar yang mendekat. Jelas, itu juga merasakan beberapa bahaya. Pada akhirnya, kabut hitam mengerikan menyebar, sementara kejahatan gelap dan dingin yang tak terlukiskan menyebar dari dalamnya. Ruang menunjukkan tanda-tanda runtuh setelah terkikis oleh kabut hitam. Bang! Arai api dan kabut hitam akhirnya bertabrakan dengan keras. Segera, seluruh dunia tampak bergetar hebat pada saat ini. Lidah api dan cahaya hitam tersapu dengan cara yang gila, meratakan beberapa gunung di sekitarnya. Kekuatan destruktif seperti itu dapat digambarkan sebagai mengguncang dunia. Bang! Tangan besar kegelapan tiba-tiba terbang keluar dan menghantam kuali merah terang dengan keras.
Suara keras muncul dan kuali besar itu terbang mundur sebelum mendarat di tanah dengan suara tabrakan yang keras, langsung menghancurkan lubang besar 1000 kaki di tanah. TSK, kualimu yang pecah tampaknya lebih lemah dari sebelumnya. Tawa yang menyenangkan dan menusuk telinga dipancarkan dari dalam kabut hitam setelah itu mengirim kuali merah cerah terbang dengan telapak tangan. Apakah begitu? Pria berjubah merah itu menjawab dengan suara serak. Cahaya merah mengalir jauh di dalam matanya. Pada saat berikutnya, dia memberi isyarat dengan tangannya ketika 8 sinar cahaya merah terang tiba-tiba keluar dari dalam kuali. Sinar cahaya berkumpul di langit dan akhirnya berubah menjadi 8 tablet lampu merah terang. Mata Lindong langsung mengeras saat melihat 8 tablet lampu merah terang ini. Ini karena dia telah menemukan bahwa mereka persis sama dengan tablet lampu merah terang yang dia dapatkan sebelumnya. Astaga! Tablet cahaya melesat keluar dan menggantung diri di langit di atas 8 gunung berapi yang sangat besar. Gunung berapi itu bergetar, bergemuruh saat lava mengerikan keluar. Pada akhirnya, 8 pintu lava besar terbentuk di langit. 8 pintu lava melayang di langit. Jelas bahwa mereka membuat formasi yang menakutkan. Namun, sepertinya ada satu sudut yang hilang di lokasi timur laut. Itu jelas tidak lengkap. Semuanya, tinggalkan tempat ini sekarang. Lava menari di langit. Pada saat ini, bahkan udaranya sendiri menjadi sangat panas. Tubuh beberapa orang secara bertahap mulai menjadi panas mendidih, sementara suara serak pria berjubah merah bergema. Bas-bas. Ruang di sekitarnya segera berputar ketika suaranya terdengar, berubah menjadi beberapa pusaran spasial. Pergi cepat. Banyak individu segera melarikan diri sebagai kawanan ketika mereka melihat pusaran spasial muncul. Mereka pasti akan mati jika mereka bahkan sedikit saja terjebak dalam pertarungan tingkat ini. Pada saat ini, mereka jelas tidak memikirkan harta karun kuno di simpanan. Kalian semua juga harus pergi. Lindong memiringkan kepalanya dan berbicara dengan serius ke arah Ying Huan-Huan dan yang lainnya. Bagaimana denganmu? Ying Huan-Huan tampaknya telah merasakan niat Lindong untuk tetap tinggal saat dia buru-buru bertanya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tunggu aku di luar. Lindong dengan cepat menjawab. Setelah itu, matanya tiba-tiba mengeras. Ini karena dia melihat bahwa trio Yuan Chang sebenarnya diam-diam bergegas keluar dan terbang menuju kuali merah terang yang jatuh di tanah di kejauhan. Ketiga orang itu sebenarnya berencana untuk mencuri kuali. Pergi. Ying Xiao juga melihat tindakan trio Yuan Chang dan ekspresinya sedikit berubah. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan kuali sebelumnya. Jika hal ini diperoleh oleh kelompok Yuan Chang, itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Namun, dia juga sadar bahwa dia tidak dapat membantunya dengan tetap berada di belakang. Oleh karena itu, dia bertindak tegas saat dia langsung menarik Ying Huan-Huan dan yang lainnya dan dengan cepat melompat ke pusaran spasial. Fiuh. Lindong menghela nafas lega saat melihat Ying Xiao dan yang lainnya pergi. Setelah itu, tatapan gelapnya bergeser. Ketiga orang itu telah menciptakan kekacauan besar, namun mereka masih berniat mencuri harta karun. Mereka benar-benar sedikit tidak tahu malu. Tidak peduli apa, kuali itu tidak boleh mendarat di tangan mereka. Chapter 785. Penindasan. Saat ini, seluruh langit telah berubah menjadi sangat kacau dan banyak pusaran spasial telah terbentuk di langit. Kawanan orang berbondong-bondong ke pusaran dengan maksud untuk melarikan diri dari tempat ini. Selain mereka yang mencoba melarikan diri, ada beberapa individu yang tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Selain itu, tatapan mereka terutama diarahkan pada kuali besar yang telah jatuh ke tanah, sementara keserakahan berkedip di mata mereka. Sebelumnya, pria berjubah merah telah menggunakan kuali untuk melepaskan serangan yang menakutkan. Di mata mereka, objek ini jelas merupakan harta Yuan murni yang sangat kuat. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan mereka pasti akan melonjak. Astaga! Suara angin kencang terdengar di udara. Beberapa sosok manusia akhirnya tidak dapat mengendalikan keserakahan di hati mereka. Mereka adalah orang pertama yang bergegas menuju kuali merah cerah dalam upaya untuk merebutnya.
Lindong sedikit mengernyit saat melihat adegan ini. Namun, dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Kuali merah cerah adalah harta misterius dan akan sedikit terlalu lucu jika begitu mudah diperoleh. Terlebih lagi, pria berjubah merah adalah pemilik kuali yang sebenarnya. Meskipun dia masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan makhluk kabut hitam, dia mungkin bisa membuat orang-orang serakah ini menderita dengan pikiran. Kamu belum pergi. Sosok cantik terbang dari kejauhan. Setelah itu, dia melirik Lindong dan bertanya dengan terkejut. Bukankah kamu juga masih di sini? Lindong tersenyum pada Ling Qingzu dan berkata, saya tidak mengejar kuali. Saya hanya ingin mengamati pertempuran di sini. Ling Qingzu berbicara dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, matanya menatap area di mana pertempuran besar terjadi. Jika makhluk itu dibiarkan melarikan diri, kemungkinan besar akan menyebabkan banyak masalah. Meskipun dia tidak tahu persis apa makhluk kabut hitam itu, dia bisa tahu dari auranya bahwa itu jelas bukan makhluk yang baik hati. Jika dibiarkan melarikan diri, kemungkinan setiap orang yang memasuki wilayah iblis unik akan berakhir mati. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia mengerti dengan jelas bahwa jika bukan karena makhluk-makhluk ini harus dimusnahkan, para ahli dari zaman kuno itu tidak akan berkumpul untuk melawan mereka. Mata Lindong berbalik ke sisi lain dari langit sementara pikiran ini melintas di benaknya. 8 pintu lava besar telah membentuk formasi di daerah itu. Lava merah cerah melonjak ke segala arah, membentuk tirai lava yang mengalir ke bawah, pemandangan yang luar biasa spektakuler. Bang-bang! Terperangkap oleh pintu lava besar ini, makhluk kabut hitam itu juga mulai melawan dengan keras. Gelombang demi gelombang kabut hitam mengerikan menyapu, sementara dingin gelap tak berujung terus mengikis dan menghilangkan lahar panas. Namun, dari kelihatannya, makhluk kabut hitam itu juga sangat takut dengan pintu lava besar. Serangannya menjadi lebih berat, dan tawa mengejeknya yang tajam tidak lagi terdengar. Pria berjubah merah itu melayang di antara 8 pintu lava besar. Tatapannya yang tegas tertuju pada kabut hitam yang bergolak di bawah. Namun, ekspresinya tidak santai. Matanya sesekali akan menyapu ke arah sudut arai besar. Di matanya ada kekhawatiran samar yang tidak bisa dideteksi. Astaga! Di area tertentu, lebih dari selusin sosok telah mendarat di sekitar kuali merah cerah yang jatuh ke tanah. Namun sebelum mereka bisa bertindak, kekuatan agung datang menyapu dan langsung mengirim mereka semua terbang. Yuan Chang, jangan terlalu berlebihan. Benda ini bukan milik gerbang Yuanmu. Sekelompok sosok yang telah dikirim terbang melihat ke arah di mana kekuatan itu berasal dengan tatapan marah. Setelah itu, ekspresi mereka berubah saat mereka berteriak dengan suara keras. Mungkin bukan di masa lalu, tapi sekarang. Lei Qian tertawa dingin. Semua orang harus pergi dengan cepat untuk menghindari menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri. Ling Zhen tersenyum menasihati. Lakukan, putuskan hubungan antara kuali dan pria berjubah merah. Dia saat ini sibuk dengan makhluk itu dan seharusnya tidak bisa menjauh darinya untuk saat ini. Kami akan merebut kuali dan pergi. Yuan Chang melirik kelompok itu dengan acuh tak acuh. Setelah itu, matanya beralih ke kuali merah cerah. Panas yang tidak bisa disembunyikan melonjak di matanya. Ya. Lei Qian dan Ling Zhen buru-buru mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka bertiga membuat aksi lempar dengan tangan mereka saat 3 hal seperti tanduk terbang keluar. Mereka berubah menjadi tirai tipis yang memanjang dan melilit seluruh kuali merah cerah. Gelombang suara samar menyebar dari tirai cahaya. Sepertinya benda seperti tanduk ini juga merupakan harta jiwa. Saat tirai tipis menutupi kuali, kilau yang berkedip pada kuali itu meredup. Seolah-olah itu agak terisolasi dari dunia. Ambil sekarang. Trio Yuan Chang langsung bergembira saat melihat ini. Mereka bermaksud memindahkan kuali itu. Oh! Mereka bertiga baru saja akan bertindak ketika wajah keriput pria berjubah merah di pintu lava besar di kejauhan tiba-tiba berubah. Matanya tiba-tiba melesat. Segera setelah itu, kemarahan melonjak dalam diri mereka. Bang! Sementara pria berjubah merah itu terganggu, makhluk kabut hitam yang semula berkerumun di bawah tiba-tiba membentang ke segala arah.
Kali ini, makhluk berkabut hitam itu jelas-jelas mempersempit serangannya saat dengan panik menyerang sudut barisan besar. Tempat yang diserangnya adalah tempat yang kekurangan formasi hebat. Bang-bang! Ekspresi pria berjubah merah berubah drastis ketika dia melihat adegan ini. Dia mengepalkan tangannya dan pilar cahaya lava yang menakutkan segera melesat keluar dari 8 pintu lava. Mereka menjalin satu sama lain dan tanpa ampun menembak ke arah kabut hitam. Bam-bam! Pilar cahaya dengan kuat menabrak kabut hitam, segera menyebabkan suara sedih muncul. Namun, makhluk kabut hitam itu tidak mundur. Sebagai gantinya, ia menahan pukulan berat dan menyerang di sudut arai yang kurang. Lagi pula, begitu ia meninggalkan arai, ia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Pria berjubah merah itu memperhatikan makhluk kabut hitam itu ketika mencoba yang terbaik untuk keluar dari formasi dan dengan cepat menyesuaikan serangannya, berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Dia juga tahu bahwa jika makhluk itu dibiarkan melarikan diri, bahkan dia tidak akan bisa menjebaknya lagi. Bang! Serangan liar dan ganas meledak di kabut hitam yang mengerikan. Namun, kabut hitam masih terus dengan cepat mendekati sudut formasi yang hilang. Ceka-ceka, hantu tua Ventian. Formasi pintu lava Anda tampaknya tidak memiliki pintu. CKTSK, sepertinya sudah ditakdirkan untuk jenderal ini untuk melarikan diri hari ini. Suara tajam sekali lagi dipancarkan dari kabut hitam ketika mendekati sudut formasi yang hilang. Wajah keriput pria berjubah merah itu sedikit berkedut. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia membagi fokusnya untuk mengaktifkan kuali. Namun, kuali di tanah di kejauhan hanya sedikit bergetar tetapi tidak terbang. Sementara dia terganggu, kendalinya jelas telah sangat terlempar oleh harta jiwa yang aneh dari kelompok Yuan Chang. Ini. Mata Lindong menjadi agak suram saat dia melihat adegan ini. Apakah mereka tidak tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi jika makhluk ini dibebaskan? Kabut hitam akan keluar dari formasi. Ling Qingzu tiba-tiba berkata dari sampingnya. Ada jejak kecemasan tambahan dalam suaranya. Mata Lindong berkedip. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah tablet lampu merah terang muncul di depan mata Ling Qingzu yang tertegun. Segera setelah itu, tangan Lindong tersentak saat tablet ringan bersiul. Lebih tua. Pria berjubah merah mengalihkan perhatiannya sejenak ketika dia mendengar tangisan Lindong. Setelah itu, dia melihat tablet lampu merah terang bergegas. Segera, kegembiraan dan kejutan muncul di wajahnya yang keriput. Pintu formasi yang hilang sebenarnya telah diperoleh olehmu. Pria berjubah merah itu melirik Lindong dari jauh. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Tablet cahaya itu melayang ke angkasa di atas gunung berapi terakhir. Segera, pintu lava besar sekali lagi terbentuk dan benar-benar membentuk susunan yang hebat. Bang! Saat pintu lava besar terakhir terbentuk, seluruh tempat tampaknya tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Lava mengerikan melesat keluar, membentuk gunung lava besar di atas barisan, sementara fluktuasi yang menakutkan menyapu dengan cara yang tak terkendali. Sepertinya bahkan surga tidak ingin kamu pergi. Pria berjubah merah itu menundukkan kepalanya. Dia menyaksikan makhluk kabut hitam dipaksa mundur oleh fluktuasi dari gunung lava yang sangat besar. Senyum yang agak jelek akhirnya muncul di wajahnya yang keriput. Suara marah akhirnya dikeluarkan oleh makhluk kabut hitam setelah dipaksa kembali oleh fluktuasi yang sangat panas. Rupanya, perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga juga mengejutkannya. Bocah itu. Cahaya merah di dalam kabut hitam melihat ke arah di mana Lindong berada di kejauhan, sementara suara kertakan gigi samar-samar bergema. Arai sekarang lengkap dan cukup kuat untuk sepenuhnya menekannya. Kali ini, kamu tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pria berjubah merah itu menatap kabut hitam dari atas saat suaranya yang serak terdengar. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan gunung lava yang sangat besar datang bersiul ke bawah. Segera, itu mendorong ke bawah ke kabut hitam. Mendesis-mendesis. Makhluk kabut hitam itu berjuang sekuat tenaga. Namun, usahanya seperti belalang yang mencoba menghalangi mobil. Gunung lava besar jatuh, langsung menghancurkan ruang.
Pada akhirnya, sinar cahaya lava yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bawah gunung. Itu seperti penjara yang menutupi kabut hitam sebelum akhirnya menariknya ke bawah gunung. Tidak. Bang! Gunung lava besar tiba-tiba jatuh di tengah pekikan yang menyedihkan. Tanah runtuh sebelum lava dengan cepat mendingin dan berubah menjadi gunung yang berkedip-kedip dengan lampu merah. Makhluk kabut hitam sekali lagi telah ditekan. Fiuh! Lindong menyaksikan makhluk kabut hitam itu ditekan dan menghela nafas lega. Dia mengalihkan pandangannya dan ekspresinya segera berubah. Ini karena dia melihat bahwa trio Yuan Chang sudah membawa kuali merah dan melarikan diri ke arah pusaran spasial. Namun, saat ekspresi Lindong berubah, pria berjubah merah juga berbalik. Aura dingin segera menutupi wajahnya. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.